Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anakku semuanya di kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi hari ini dengan Ustadz Biki. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran akidah, ya. Pelajaran akidah hari ini setelah pekan lalu kalian sudah belajar tentang khatamun nabiyyin, ya, atau bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup dari para nabi-nabi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang kitab samawi dan kitab ardi. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semuanya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan di awal, hari ini kita akan belajar kitab samawi dan kitab ardi. Di antara kalian, apakah sudah pernah mendengar apa itu samawi, apa itu ardi? Kalau Ustadz boleh menebak, boleh menduga, kalimat yang kedua kayaknya lebih sering terdengar, yaitu ardi, ya. Ardi artinya apa? Sering kita ya. Samaun, ardun, itu artinya bumi. Kalau ardi, bumi. Nah, samawi juga sama. Samawi, bumi, berarti kalau samawi, langit. Betul sekali. Ya, Ustadz kok ada kitab samawi, kitab ardi, samawi tadi langit, ardi itu bumi, ada kitab langit, ada kitab bumi. Ustadz maksudnya bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini di pelajaran akidah kita. Silakan kalian bisa buka buku akidah kalian di halaman 44 dan 45 sampai 46 nanti ya, kita akan belajar. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita bisa melihat tuh samawi dan ardi, kitab samawi dan kitab ardi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab samawi. Kitab samawi ini, samawi sesuai dengan bahasanya, samawi artinya apa? Samawi itu artinya langit. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya adalah kitab-kitab yang ditulis berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul melalui malaikat Jibril. Satu ulangi bahwa yang dimaksud kitab samawi atau kitab langit ini merupakan kitab yang ditulisnya berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Allah SWT, diturunkan kepada siapa? Para nabi dan rasul yang dibawa melalui malaikat Jibril. Berarti kalau seperti itu contohnya apa? Nah, yang kita baca setiap hari yaitu Al-Quran. Ada lagi enggak, Ustadz? Nanti kita akan bahas. Sekarang kitab ardi. Ardi tadi Ustadz sudah menyampaikan di awal. Ardi itu artinya bumi. Kitab ardi maksudnya bagaimana? Kitab ardi ini maksudnya adalah kitab penganut agama tertentu yang disusun oleh seseorang. Artinya kitab ini disusun oleh manusia, ya, bukan wahyu dari Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman hidup atau yang lainnya, kemudian dijadikan panduan bagi para pengikutnya. Jelas ini ada dua pengertian yang sangat bertolak belakang. Kitab samawi ini berdasarkan wahyu Allah. Kalau kitab ardi ini ditulis oleh seseorang atau manusia. Dari sini kita sudah jelas bahwa yang jelas-jelas yang bisa kita ikuti adalah kitab samawi karena jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kitab ardi itu kitab buatannya manusia. Ustadz, apakah ada kitab buatan manusia? Ada. Mari kita simak bersama-sama. Sekarang kita lihat contoh-contoh daripada kitab samawi terlebih dahulu. Kitab samawi, ya. Kitab samawi ini salah satu contohnya yang pertama adalah suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
Ini sering kita lihat dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf itu artinya apa? Suhuf itu artinya lembaran. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Wa ataina Dawuda Zabura. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian ada lagi kitab samawi selanjutnya adalah kitab Taurat. Walaqad ataina Musal kitab. Ini namanya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya ada kitab Injil. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injila. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir dari kitab samawi adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran jelas kita semua tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz ulang, suhuf ya, kitab samawi ada 5 kurang lebih. Yang pertama suhuf diturunkan kepada siapa? Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab samawi ini yang berdasarkan wahyu Allah wajib kita imani, wajib kita percaya. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW sudah disempurnakan melalui Al-Quran. Jadi gabungan dari suhuf, Zabur, Taurat, Injil itu sudah ada semuanya dalam kitab Al-Quran. Maka yang perlu kita laksanakan hari ini adalah Al-Quran. Tetapi kita wajib mengimani adanya Zabur, kita wajib mengimani adanya Injil, kita wajib mengimani adanya Taurat dan suhuf itu. Karena itu semua berdasar atau sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya kitab Ardi. Nah, kitab Ardi tadi di awal Ustaz sudah menyampaikan kitab Ardi ini buatannya manusia yang kemudian dijadikan pedoman hidup satu kelompok tertentu. Yang pertama ada Tripitaka. Tripitaka ini buatannya atau kitabnya umat Buddha. Kitab umatnya umat Buddha. Kemudian ada Weda. Weda ini kitabnya umat Hindu. Ada Zen Avesta. Ini kitab sucinya orang Majusi atau yang sering kita dengar itu Zoroaster. Kemudian ada Sisu Wujing. Sisu Wujing ini kitabnya penganut Konghucu. Nah, 4 kitab tadi Tripitaka, Weda, Zen Avesta, kemudian Sisu Wujing ini merupakan kitab Ardi. Kenapa? Karena kitab-kitab ini yang buat manusia. Nah, kitab Ardi ini tidak boleh kita imani, ya, tidak boleh kita imani. Kenapa? Karena ini bukan kitab suci, karena buatannya manusia, gitu ya. Jadi yang wajib kita imani berapa tadi? Ada 5, suhuf, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu untuk kitab samawi dan kitab Ardi. Sikapnya bagaimana kepada sebagai orang Islam terhadap kitab samawi dan Ardi? Kepada kitab samawi kita wajib mengimani. Ya, kepada kitab samawi kita wajib mengimani dan mempercayai. Kemudian kepada kitab Ardi bagaimana? Tidak boleh kita mengimani. Kenapa? Karena kitab Ardi kitab buatannya manusia. Itu untuk pembelajaran hari ini. Pekan depan insya Allah kita akan evaluasi ya termin 2. Nanti materinya adalah tentang Khatamun Nabiyyin sama kitab samawi dan kitab Ardi. Tugasnya hari ini kalian nanti mengerjakan di halaman 43. Mengerjakan di halaman 43. Sebelumnya kalian baca dulu kisahnya Zaid bin Sabit ya. 43. Kerjakan di halaman 43 dan 48. Sekali lagi, tugasnya ada di halaman 43 dan 48. Kirim tugasnya nanti melalui GCR, difoto terlebih dahulu lalu dikirim melalui GCR.
Sekian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya untuk beribadah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.